Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nami akhwati fillah, kaifa halukunna jami'an? La'allakunna fi sihatin tamah wa nashkurullah ala hadhihi ni'am an-ni'am al-katsirah, ni'matus sihha wa ni'matul iman. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hissatina hissatil aqidah al-liqa' ats-tsani. Naam. Kullukuna hadirah la'allakuna hadirah jami'an wa yumkin li ajlil hudur an tursilna ila raqmiya. Nah, SMS raqam ana gitu ya. Yang kemarin juga ya, tolong di SMS itunya ya. Nah, taib. Antunna musta'iddat li dirasah apa? Dirasah al-aqidah. Mudah-mudahan siap ya, siapkan. Anada iman saqul antujahizna madza al-fikrah wal qalb. Jadi supaya kita fokus belajarnya, jadi hadirkan dulu pikiran dan hatinya ya. Pikiran dulu, anturakizna ala hadzal dars. Tayyib, insyaallah al-an sanadkhul ilal kitab. Nah, amsi qad bayantu at-tanbihat as-saniyah syarhul aqidah al-wasitiyah qalil itu ya. Nah, ini sekarang ini mualifnya siapa? Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rasyid. Nah, di sini di pembukaan di halaman 3 itu ya, ini kan mualif, muqaddimatul mualif dulu. Nah, di sini tujuan kenapa sih yu'alif hadzal kitab. Nah, ini faqad talabatul ma'had al-ilmi at-ta'liq ala al-aqidah al-wasitiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu ya, afwan itu salah tulis. Nah, pokoknya Ibnu Taimiyah. Jadi di sini kenapa Jadi kenapa dibukukan buku ini? Nah, ini ternyata permintaan beberapa siswa atau institut ilmiah ini yang untuk mengutip alal aqidah al-wasitiyah. Aqidah wasitiyah li Syekh al-Islam, li Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Peringatan Sunni tentang doktrin al-wasitiyah oleh Syekh Al-Alama Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rasyid. Semoga Tuhan yang Maha Esa mengasihani dia, ditulis atas permintaan beberapa siswa institut ilmiah dan yang paling sering diambil dari buku-buku Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, dan semoga mereka juga memiliki qiyah. Ini adalah salah satu penjelasan terbaik dan dicetak di Mesir dan Riyadh. Intinya ini karena kenapa? Pokoknya di sini Syaikhani al-Aqidah ini di sini ada mungkin kita mendapatkan di kitab akidah itu Syaikhain, kutub Syaikhain misalkan. Nah, Syaikhain di sini itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau dalam hadis Syaikhain di sini itu Bukhari Muslim gitu. Tapi kalau akidah itu kalau disebutkan Syaikhain itu berarti itu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Seperti itu. Itu hanya pengetahuan saja. Mungkin lanjut saja ya. Lanjut ke ini. Nah, di sini kita, apakah kalian sudah membaca qara'tunal kitab aula? Madza fil kitab? Nah, al-kutub amamakun aula? Nah, kitabnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang mutun. Nah, di sini ya di atasnya itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dan seterusnya, mutun yang akan kita bahas. Tapi di situ ada penjelasannya. Mungkin ana jelaskan juga sedikit-sedikit ya, yang itu kita ringkas dan pokoknya aja juga ana tambahkan gitu ya sebagian yang di luar dari kitab ini, jadi sebagai pengetahuan seperti itu ya. Jadi mungkin yang ada di PowerPoint sebagian ini yang berkaitan dengan kitab itu insyaallah. Jadi tolong kalian tandai di bukunya juga ya. Dan untuk pokoknya yang penting tolong dicatat ya.
Naam, nah di sini amsi qad bayantu anil aqidah wa tauhid. Jadi bagaimana akidah, kaitan secara bahasa istilah tauhid juga, dan apa mafhumul tauhid juga, terus apa kaitannya bagaimana si tauhid dengan akidah dengan tauhid kayak gitu kan. Nah di sini juga insya Allah kita akan membahas tentang pokoknya tentang tauhid di sini nanti ya. Yang pertama apa yang iman kepada Allah. Tapi itu sebelum masuk ke dalam pembahasan itu, qabla an nadkhul dzalikal maudu aw dzalikal mabhath. Nah itu al muallif mengucapkan rasa syukur dulu, rasa ini dulu kepada rasa ya pokoknya pujian dulu, karena atas ya pokoknya seperti itu ya. Itu alangkah baiknya kita kalau ada apa-apa harus bersyukur dulu gitu kan. Nah seperti itu, harus mengucapkan pujian maksudnya di sini ya. Afwan. Nah, di sini alhamdulillah. Nah, di sini cuman mutunya alhamdulillah saja. Alhamdu sama lillah. Nah, ini Masya Allah ya, maknanya sangat mendalam sekali. Ya. Qauluhu alhamdu. Alhamdu, apa itu alhamdu? As-sana'u bis-sifati al-jamilah wal af'al al-hasanah. As-sana', pujian, bis-sifat al-jamilah. Jadi pujian yang baik, dan awal af'al al-hasi, maksudnya pujian karena sifatnya yang baik gitu, wal af'al al hasanah, dan perbuatannya yang baik juga. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, apa? Beliau berkata alhamdu huwa dzikrus sifat al mahmud. Dzikrus sifat al mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Jadi beliau Jadi pujian pujian yang diiringi dengan mahabbah, ma'muhibbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Nah, itu disertai mahabbah wa ta'zimihi wa ijlalihi, itu dengan kehebatannya gitu. Ada luar biasa seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Di sini mungkin kita pernah mendengar kata istilah-istilah alhamdu, al-madah, wasyukur. Nah, ini hampir dekat sekali maknanya. Nah, di sini dalam bahasa Arab, kata yang mengandung arti pujian ada beberapa. Ada beberapa di antaranya adalah alhamdu, al-madhu, wa asyukru. Namun ketiganya memiliki arti khusus masing-masing dan penggunaannya berbeda. Jadi memiliki arti khusus masing-masing, penggunaannya berbeda gitu kan. Bahasa Indonesia tidak memiliki padanan kata seperti ini, semuanya diartikan sebagai pujian kecuali asyukur yang diartikan terima kasih atau syukur. Jadi alhamdulillah madah itu pujian, tapi asyukur itu condongnya kepada asyukur itu terima kasih, ucap terima kasih. Nah sekarang Ana mau nanya, apa sih yang di pikiran kalian, di benak kalian kalau misalkan kita mengucapkan alhamdulillah seperti itu? Apa? Nah, mungkin alhamdulillah di sini ya terjemahannya biasa kita menerjemahkannya alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Seperti itu kan? Ternyata padahal ada makna yang lebih dalam khusus maksudnya dan khusus pada kata alhamdulillah itu, yang sebetulnya tidak diterjemahkan dengan pujian saja gitu kan. Kurang pas dan kurang membekas pada jiwa. Gitu ya. Mudah-mudahan dipahami. Nah, alhamdulillah yaitu pujian yang disertai dengan mahabbah. Tadi kan dzikrus sifat al-mahmud ma'hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi, itu ya. Pujian yang disertai dengan mahabbah, kecintaan dan pengagungan. Ta'zim wa ijlal itu atas kebaikan dari suatu anugerah kenikmatan, kebaikan yang diberikan oleh seseorang. Alhamdulillah itu bermakna menyanjung seseorang karena sifat baiknya. Kita memuji karena sifat yang baik, sifat dia yang baik gitu, seperti itu. Antum memuji kebaikan seseorang, baik pujian itu ditujukan untuk sifat-sifat baiknya seperti ilmunya yang mendalam, kesabarannya, kasih sayangnya pada sesama, atau pujian atas pemberian kepada orang lain seperti misalkan sedekah, Masya Allah fulana banyak sedekahnya, banyak pokoknya Masya Allah ya gitu. Jadi di pikiran kita itu dia itu baik, seperti itu, suka menolong dan lain-lain gitu ya. Misal alhamdulillah, contoh dari alhamdulillah itu, contoh lain. Nah, ini jika Zaid mengatakan Fatimah adalah wanita yang sangat penyabar. Hiya sabiroh jiddan. Belum pernah aku melihatnya marah. Ma ro'aitu
annaha taghdab hakadha. Tidak semua wanita itu seperti itu kan? Itu masya Allah luar biasa ya. Kapan gitu, mungkin kita kadang-kadang kalau sudah emosi, apalagi wah biasanya kalau udah tidak bisa terkontrol emosinya, wah sudah marah apa pokoknya seperti itu. Nah ini masya Allah Fatimah ini, nah di sini disebutkan Fatimah itu sangat penyabar. Jadi Zaid belum pernah melihatnya dia itu marah, melihat Fatimah itu marah ya gitu ya. Siapakah yang sifat di situ? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam orang yang penyabar ya, minas sabirat. Maka ucapan Zaid ini tergolong alhamdulillah karena sifatnya yang menyanjung seseorang berdasarkan sifat baiknya, seperti itu ya. Nah, al-madhu, pujian. Pujian yang diberikan kepada seseorang. Sekarang tadi kan alhamdulillah itu jadi pokoknya pujian karena sifat baiknya. Nah, sekarang al-madhu hampir dekat juga. Tapi pujian yang ini, pujian yang diberikan kepada seorang baik orang itu telah melakukan kebaikan atau tidak. Nah, ini mah baik itu melakukan atau tidak, tapi pokoknya ini dimadah gitu, dipuji seperti itu. Pujian al-madah ini dapat diberikan pada benda mati juga atau makhluk hidup yang berakal. Ya, seperti itu gitu ya. Bagaimana ini? Jadi dengan al-madah kita bisa memuji mayit, pohon atau hewan. Contoh ya. Misal madah. Apa itu bacaannya? Madah itu contohnya ni'mas sifatu hubbul watan. Ni'mas sifatu hubbul watan. Ya itu ya. Jadi sebaik-baik apa? Sebaik-baik sifat Allah itu cinta tanah air. Kalian cinta tanah air tidak? Sebaik-baik sifat Allah itu cinta tanah air. Allah alam ya itu kata itu. Jadi maksudnya jadi kayak baik itu tanah air itu sudah memberikan kita kebaikan maksudnya, atau apa malah bahkan sebaliknya, tapi itu apa kita itu memujinya gitu, tanah air itu memuji tanah air itu gitu kan. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. Yaitu baik sudah melakukan kebaikan atau tidak, intinya gitu. Itu al-madah. Nah sekarang asyukur. Asyukur itu pujian asyukur. Insya Allah udah tahu ya, hanya diberikan pada suatu anugerah atau kenikmatan yang diberikan oleh seseorang, dan syukur itu hanya diberikan atas perbuatan baik seseorang. Maksudnya perbuatannya bukan atas sifat-sifat baiknya. Tadi kalau alhamdulillah itu karena sifat baiknya, sedangkan syukur itu karena perbuatannya. Bagaimana kayak ini? Jadi kita menghargai kebaikan dan jasa orang lain. Misalkan dia itu nanti contohnya menghargai kebaikan dan jasa orang lain, baik diungkapkan dengan lisan maupun perbuatan. Bisa dipahami tidak? Contoh, nah ini seseorang misalkan memberi kita makanan, dia itu baik memberi kita makanan, maka kita memberi syukur padanya. Berarti ashkurullah, maksudnya ya syukron lak, misal syukron lahu atau bagaimana itu ya, pada perbuatannya itu. Dalam bahasa kita diartikan sebagai syukur. Misalkan ada yang minta dia itu telah menolong kita mengucapkan syukron, seperti itu entengnya itu ya. Maka kita memberi syukur padanya pada perbuatannya itu. Dalam bahasa kita diartikan sebagai syukur atau terima kasih gitu kan. Ucapan terima kasih, syukron, afwan, seperti itu ya. Ucapan terima kasih diucapkan atas perbuatannya baik seseorang, bukan pada sifat seorang. Jadi perbuatannya dia itu, bukan sifatnya. Kita tidak berterima kasih pada perbuatan baik seseorang, kita ucapkan pujian asyukur padanya, dan kita ucapkan pujian alhamdulillah pada sifat-sifat yang mulia. Jadi karena yang jadi karena yang sifat-sifat yang mulia itu kan Allah yang memberikan, seperti itu ya. Kata alhamdulillah dan asyukru maknanya sangat berdekatan, tetapi alhamdulillah lebih unggul karena pujiannya ditujukan pada perbuatan dan sifat seseorang. Sedangkan asyukru hanya pada perbuatannya saja. Nah, sekarang al-farqu bainal hamdu wa syukur. Apa sih perbedaan antara hamdu wa syukur itu? Alhamdulillah itu bermakna menyanjung seseorang karena sifat baiknya. Adapun asyukru maknanya adalah menghargai kebaikan dan jasa orang lain, baik diungkapkan dengan lisan maupun perbuatan. Alhamdulillah itu menyanjung seorang karena sifat baiknya tadi kan, yang Fatimah itu penyabar. Nah, asyukru itu menghargai kebaikan dan jasa orang lain. Kita menghargai bahwa dia itu selalu menolong kita, misalkan seperti itu ya. Nah, itu diungkapkan dengan lisan maupun perbuatan. Masya Allah fulanah gitu kan. Nah, dengan pengertian singkat ini alhamdulillah boleh diterjemahkan pujian
Alhamdu itu pujian, asyukru berterima kasih. Dan ada unsur-unsur makna alhamdu. Unsur-unsurnya sebagaimana diterangkan oleh pakar-pakar bahasa. Bahasa adalah diungkapkan bil lisan, dengan ucapan ta'jub, ta'ajub gitu, kagum, ta'zim hebat, dan mengapresiasi sifat, karakter atau tabiat. Seperti itu ya. Contoh yang tadi tadi kita kembali ke contoh tadi ya. Ketika Zaid memuji Fatimah dengan mengatakan Fatimah adalah wanita yang sangat penyabar. Hiya sabirah jiddan. Belum pernah aku melihatnya marah. Asbarul mar'ah misal, asbarul mar'ah. Tidak semua wanita bisa seperti itu kan? Maka ucapan Zaid ini tergolong alhamdu karena diungkapkan dengan lisan. Ucapan Masya Allah kan gitu, penyabar. Mengandung unsur ta'ajub juga kan, Masya Allah gitu. Terus mengandung unsur ta'zim juga, hebat. Dan mengapresiasi sifatnya itu penyabar. Seperti itu. Alhamdu athana alaihi bijamili sifatihi inti wa syukru bi in'amihi wa yakunu qawlan wa fi'lan. Alhamdu bermakna sanjungan kepada Allah. Karena apa? Karena sifat-sifatnya yang indah. Jadi kita menyanjung dia itu karena sifat-sifatnya yang indah itu kan ya, maksudnya tuh Allah yang itu yang memberikan, jadi minallah gitu, min fadlillah, seperti itu. Asyukru adalah sanjungan kepada Allah karena nikmatnya dan bisa berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, contohnya di sini. Jika Ali mengatakan Pak Parman adalah guru ngaji yang sangat, ini misal syukur ya. Jika Ali mengatakan Pak Parman adalah guru ngaji yang sangat berjasa kepada saya, jadi dia itu gurunya, guru ngaji Ali gitu, Pak Parman itu. Nah, Ali ini beliaulah yang Pak Parman ini beliaulah yang mengajari saya membaca Al-Qur'an sampai saya bisa membaca kitab Arab gundul ini. Karena itulah sebagai ungkapan terima kasih saya kemarin menyempatkan memberinya hadiah sepeda motor dan itu belum membalas titik jasa beliau kepada saya. Maka ucapan dan perbuatan Ali tergolong asyukru. Ali itu jadi berarti asyukru di sini karena sifatnya menghargai kebaikan dan jasa orang lain gitu yang tadi. Jadi Ali itu bersyukur kepada Pak Parman itu yang telah mengajari ilmu agama gitu, ilmu mengaji seperti itu. Nah, dengan rasa itu, dengan rasa syukur dia itu jadi dibenarkan dengan perbuatannya gitu. Jadi tidak cukup dengan ucapan saja tapi ada perbuatan. Jadi dengan rasa syukurnya itu dengan perbuatan. Nah, dengan apa? Membelikan sepeda misalkan, tapi itu tidak seberapa katanya kalau dibandingkan dengan jasa Pak Parman ini gitu, dan jasa orang lain yang diungkapkan dengan ucapan lisan dan perbuatan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita itu diberi ketaatan, nah jadi rasa misalkan kita diberi kenikmatan, nah kenikmatan apa misalkan gitu, nah itu kita aplikasikan rasa syukur kita itu dengan ketaatan misalkan gitu. Jadi memanfaatkan hal itu, jadi tidak menyanyiakannya, seperti itulah. Nah, unsur-unsur asyukru ini tadi qaul ya, yang kayak yang qaul misalkan ucapannya, terus perbuatannya, dan i'tiraf mengakui misalkan jasanya gitu, kebaikan. Mungkin itu saja ya. Itu kalau ini itu ya, maksudnya itu yang berkaitan dengan pokoknya alhamdu. Ya, alhamdu. Nah, di sini mungkin kalian tandai di kitab ya, di halaman 9. Jadi alhamdu itu lughah as-sana bisifati al-jamilah wal af'al al-hasanah gitu ya. Itu tolong dikasih tanda. Dan qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, alhamdu wa dzikru sifat al-mahmud ma hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Jadi pujian yang disertai dengan kecintaan, rasa mahabbah dan keagungan gitu ya. Sedangkan qaulillah sekarang yang kedua, hal. Nah, mau lanjut tidak? Mau lanjut? Kita lanjut ya, sedikit ya. Nah, ini sekarang pembahasannya tadi kan tentang alhamdu. Sekarang lillah. Lillah. Lafaz Allah lah, lafdzul jalalah. Hal lafdzul jalalah huwal ismul a'zam? Nah, qauluhu lillahi. Nah, ini qauluhu lillah, lillah aja matanya lillah. Maksudnya qauluhu yang mu'alif itu berkata yang lillah gitu ya. Lafdzul jalalah. Nah, ilmun ala dzatihi subhanah wa huwa a'raful ma'arif 'alal itlaq. Ya, lafdzul jalalah itu ilmun
zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang a'raful ma'arif, sumber pengetahuannya itu ya, pokoknya Allah secara mutlak. Qala ba'dul ulama innahu ismul a'zam. Paham ya? Paham ya? Insyaallah. Qala ba'dul ulama, ini nama Allah itu nama yang paling agung, seperti itu. A'zam, ini udah pakai isim tafdil ya, azim, a'zam, seperti itu. Dan ini Allah ini, nah kata lillah ini mustaq dari kata alaha ya'lahu ilah, bimana apa? Ma'luh atau ma'bud. Apa itu? Yang disembah. Itu ya, ma'budun. La ilaha illallah, maksudnya la ma'budun bihaqqin illallah, seperti itu ya nanti. Wa kaunihi mustahiqqan lil uluhiyah, ya gitu, mustalziman li sifatil kamal, fala yastahiqu an yakuna ma'budan mahbuban li dzatihi illa huwa. Jadi berhak Allah itu mendapatkan sifat maksudnya Allah itu uluhiyah. Nah, nantinya insyaallah. Jadi Allah itu berhak disembah gitu kan, karena kita hanya menyembah Allah saja, bukan kepada selain Allah. Kalau misalkan selain Allah berarti apa? Nanti syirik. Nah, itu enggak boleh. Nauzubillahi min dzalik ya. Wal iyadu billah. Ya itu ya. Jadi mustahiqan lil uluhiyah mustalziman li sifatil kamal. Allah itu kamal. Ya. Pokoknya tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu saja ya. Tolong yang Ana sebutkan di sini dikasih tanda, dan kalau misalkan ada pertanyaan boleh dihubungi, maksudnya chat Ana aja ya. Khususnya yang kemarin juga absen itu lewat itu aja, lewat Ana absen ke nomor Ana langsung, dan sama kemarin juga ya untuk pendataan. Nah, barakallahu fikunna, jazakunallahu khairan. Mada aktafi bihadzal qadar, tsumma assalamualaikum afwan ala kulli akhta, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.